Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dafan Mulifa di Mulifa Channel. Kali ini saya sedang berada di sebuah tempat di ketinggian. Ya, orang daerah sini menyebutnya dengan tanah munggu atau tempat bersemayam. Jadi yang menjadi misteri di sini adalah sebuah makam yang ada di sini, yang sampai sekarang kita tidak begitu tahu bagaimana sejarahnya Inyi ini. Jadi orang sini ini memanggilnya sebagai Inyi, dan semuanya orang Nagari ini memanggilnya dengan Inyi Tampak. Nah, Nagari ini bernama Saniambaka, yang kebetulan Nagari saya sendiri. Semua sejarah yang saya ungkap di YouTube itu sudah banyak sekali, tapi satu yang belum pernah terungkap, dan memang agak sulit sekali untuk mengungkap siapa sosok di balik orang tua kita yang dimakamkan di sini. Jadi letaknya itu sekitar 30 menit dari kantor Wali Nagari Saniambaka. Nah, dari Kapalo Banda. Untuk sahabat semua yang tahu mungkin sejarahnya, atau orang-orang dulu yang tahu sejarahnya, bisa di komen. Jadi kata orang tua saya, kuburan ini, makam ini tercatat dalam plakat panjang, dan beliau bernama Datuk Rajo Nansati, Angku Salih Datuk Rajo Nansati. Nah, jadi beliau ini di dalam plakat panjang itu dituliskan menjadi salah seorang pahlawan di zaman Padri, yaitu seorang sahabat dari Tuanku Imam Bonjol. Itu menurut keterangan dari plakat panjang. Tapi kita belum tahu apakah benar ini yang Angku Salih, atau ini adalah seorang makam Syekh zaman dulunya di abad ke-14 mungkin, yang bernama Jamaluddin. Jadi ada dua versi. Nah, mudah-mudahan daerah ini juga menjadi sebuah tempat pariwisata religi buat kita semua. Di sini ini memang jarang sekali yang menempuh. Lebih namanya go. Nah, jadi semua orang tidak tahu siapa yang ada di makam ini. Dan di sini keunikannya, setiap orang yang berziarah ke sini itu di luar dari Nagari Saniambaka yang banyak, dan terkadang diberi kain putih di atas makamnya. Nah, itu manfaatnya buat apa kita sampai sekarang tidak tahu. Buat semua yang ingin berziarah ke sini boleh silakan, dan di sini itu banyak sekali pantangannya. Yang penting itu tidak membuat suatu hal yang merugikan untuk sekitar makam ini. Yang penting dijaga kebersihan dan dilarang berkata kotor. Nah, ada satu lagi legenda di daerah Tampat ini, ada 2 ekor alang tampat. Namanya dia alang itu elang. Elang ini berwarna putih. Nah, setiap kejadian yang ada di daerah Saniambaka ini, dia akan berputar-putar di daerah Saniambaka, itu seperti itu. Jadi jika ada sesuatu bencana yang akan terjadi, dia akan berputar. Nah, itu konon kabarnya itu adalah peliharaan dari Inyi Tampat ini. Dan satu lagi yang kita tahu dari orang-orang tua kita, yaitu kuda putih. Kuda putih ini yang mana Inyi Tampat mengendarainya ketika zaman perang dulu. Nah, semoga saja ada dari yang penonton ini tahu tentang sejarah. Mungkin ada dari laporan Sumatera Westcast yang ada di Leiden, mungkin ada dari Tambo atau segala macam. Nah, ini yang sulit sekali untuk kita mengungkap. Yang pasti ini keberadaannya sangat penting sekali untuk Luhak Nantuo di Tanah Datar. Nah, yang sekarang ini menjadi Kabupaten Solok. Jadi Luhak yang tua itu bukan daerah Batu Sangka saja, ini bukan daerah rantau. Salah, ini termasuk dalam Luhak Tanah Datar, dan di pemekarannya menjadi Kabupaten Solok. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Ayo kita lihat ke sini bagaimana makam ini bentuknya, dan di sini terlihat batu-batu yang ada di sini, ini batu-batu yang umurnya ratusan tahun. Oke, mari kita lihat bagaimana bentuknya dari makam ini. Nah, di sini makam ini selalu ada kain putih ini. Nah, ini kita tidak tahu, mungkin para peziarah sering menempel-nempelkan kain putih untuk melindungi Inyi dari panas. Itu zaman dulunya
atap ini belum ada, jadi ini untuk melindungi makam ini dari panas mungkin ya. Nah, ini batu ini batu yang umurnya lumayan tua sekali. Nah, banyak sekali dulu para penziarah yang datang ke sini untuk berdoa. Ya. Nah, ini menurut legendanya, Inyi ini minta dimakamkan di sini. Itu yang dimakamkan adalah kafannya saja. Itu menurut legendanya. Dan mayat itu jenazahnya melebur. Nah, itu mungkin pada zaman dulu seseh yang zaman dulu itu memang keunggulannya di situ. Jadi dia enggan untuk meninggalkan mayatnya di dalam kubur, dia membawa serta. Itu menurut legenda yang ada di sini. Dan beliau minta dimakamkan di sini itu untuk selalu bisa menjadi sebuah contoh untuk negari Sanyabaka. Bagaimana sejarah tentang beliau mengembangkan agama Islam. Semoga beliau selalu berada di tempat terbaik Allah. Dan walaupun kami sebagai anak cucunya tidak tahu siapa nama asli dari Angku ini, yang penting doa kami minta kepada Allah semoga sampai selalu, dan Angku ini diberikan tempat yang terbaik dan selalu menjadi barometer, menjadi tempat contoh untuk Nagari Sanyabaka tidak berbuat yang macam-macam. Oke, Nagari Sanyabaka itu terletak di 10 Koto Singkara ya, di Kabupaten Solok. Oke, terima kasih sampai di sini perjumpaan kita. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.